Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pelatihan? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam kondisi baik. Semangat pagi pastinya. Perkenalkan, sebelum saya masuk ke dalam materi, membersamai sahabat pelatihan dalam pembelajaran, setting kelas, dan penilaian. Mohon izinkan saya memperkenalkan diri. Dengan saya Endah Bidayatul Wardani akan membersamai sahabat pelatihan dalam pelatihan ke depan. Sahabat pelatihan, berbicara kurikulum akomodasi adalah proses penyesuaian kurikulum dengan ragam kebutuhan dan potensi peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi adaptasi di sini dalam bidang kurikulum adalah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya beserta ragam dari peserta didik tersebut. Apa yang bisa kita lakukan modifikasi dalam kurikulum ini? Yang pertama adalah pada saat PPDB, yang kedua kompetensi lulusannya, yang ketiga kurikulum, yang keempat PTK, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Dalam kurikulum ada 4 komponen yang terdapat. Apa saja yang harus kita lakukan modifikasi atau penyesuaian? Yang pertama adalah tujuan, di mana dengan ragam peserta didik yang berbeda, pastinya tujuan yang ingin kita capai juga akan berbeda. Kita sesuaikan dengan ragam peserta didiknya. Kalau anak itu punya ragam keterbatasan intelektual, pastinya tujuan pendidikannya juga akan berbeda dengan anak pada umumnya. Selanjutnya adalah isi dari materi. Esensi yang penting dari isi dari materi tersebut adalah yang pertama, materi harus kita sesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Apabila contohnya anak dengan hambatan intelektual, kita tidak mungkin memberikan materi yang sama dengan anak pada umumnya. Apabila anak keterbatasan intelektual itu masuk kategori sedang, berarti materinya kita turunkan sepertiganya. Kalau anak masuk kategori berat, bisa kita turunkan sampai setengahnya. Contohnya seperti ini. Anak pada umumnya kita berikan soal 10. Anak dengan keterbatasan intelektual sedang itu kita beri soal 5. Sementara anak dengan cerdas istimewa kita berikan soal 15. Ini adalah isi atau penyesuaian materi, di mana agar tujuan itu tercapai kita harus melakukan penyesuaian atau isi dari materi pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah proses. Kita tidak bisa memaksakan proses itu berjalan dengan sempurna, dengan rata, dengan sama rata semuanya. Kalau kita berbicara adil, kita harus melihat apa yang mereka butuhkan. Jangan kita samakan. Adil bukan berarti memberikan yang sama kepada semua peserta didik. Adil itu memberikan sesuai yang mereka butuhkan. Bagi anak yang keterbatasan gerak atau dengan anak yang reguler atau anak pada umumnya, kita tidak bisa memberikan semua hal yang sama dalam proses pembelajaran. Apalagi untuk anak yang keterbatasan intelektual. Kalau anak tersebut memang belum mampu dalam pemberian materi yang sudah kita berikan di ruang kelas, kita boleh melakukan memberikan ekstra pelajaran di luar kelas, dan boleh dengan guru mata pelajarannya atau dengan pseudo teacher atau guru khusus atau guru pendampingnya. Yang terakhir, proses penilaian. Dalam proses penilaian, KKM sama, tidak kita bedakan pada umumnya. Hanya bedanya di TP dan CP-nya kita sesuaikan. Bagaimana menyesuaikannya? Kita kembali kepada tujuan dan isi materinya. Tujuannya apa? Kalau anak dengan keterbatasan intelektual, tujuannya hanya mengenal huruf, misalkan untuk pelajaran bahasa Indonesia. Berarti kalau dia sudah mengenal
A sampai Z dia sudah dapat KKM. Misalkan KKM Bahasa Indonesia 76. Anak ini sudah kenal A, B, C sampai Z. Berarti dia sudah dapat nilai KKM 76. Tapi kalau anak yang lainnya sudah bisa merangkai kata, bahkan merangkai kalimat, dia baru bisa mendapatkan nilai KKM. Itu yang dinamakan akomodasi kurikulum. Selanjutnya, setelah kita melakukan akomodasi kurikulum tadi, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menyusun RPP. Sahabat pelatihan, biasanya kalau kita sudah diajak menyusun RPP, ini sudah seperti momok ya buat kita semua. Karena kita berpikir menyusun RPP anak reguler pada umumnya saja sudah cukup repot. Dan ini kita harus menyusun lagi untuk anak inklusi. Sebetulnya kalau kita tahu tekniknya, kita tidak perlu merasa takut, terbebani, atau bahkan merasa repot. Iya nggak sahabat pelatihan? Nah, yang harus kita perhatikan dalam menyusun RPP, pertama, kita gunakan RPP yang sudah ada. Ya, kita tidak perlu membuat RPP khusus. Yang kedua, kita cermati karakteristik PDBK-nya. Kalau kita sudah melakukan asesmen di awal, asesmen ada dua, asesmen penilaian dan asesmen PDBK. Kalau kita sudah menemukan ragam PDBK-nya apa, maka kita bisa mencermati karakteristik PDBK tersebut. Langkah selanjutnya, cantumkan penjelasan profil PDBK-nya. Di dalam profil siswa, dalam membuat RPP, itu ada. Nanti di paling bawah boleh kita cantumkan ragam difabelnya apa dengan memberikan kekhususan, bisa kita cetak miring hurufnya atau kita beli warna yang berbeda. Setelah itu tentukan strategi akomodasinya. Apa yang harus kita lakukan? Ada nggak perbedaan-perbedaan dalam pembelajaran bagi anak dengan ragam difabel tersebut? Kalau memang tidak ada, kita tidak perlu lakukan akomodasi kurikulum. Tapi kalau memang ada, bisa kita lakukan akomodasi kurikulum. Kalau boleh saya garis bawahi, sebelumnya pada materi sebelumnya kita sudah berbicara tentang ragam difabel. Ini kita bisa simpulkan bahwa yang memerlukan akomodasi kurikulum itu hanya 3 ragam. Kesulitan belajar spesifik, slow learn, dan yang terakhir disleksia dan kawan-kawannya. Setelah itu kita menentukan metode, alat, dan medianya. Tidak seluruh anak memerlukan media atau metode khusus. Kita ambil contoh, misalkan anak dengan keterbatasan penglihatan. Pasti metode medianya akan berbeda dengan anak yang dapat melihat. Contoh bisa kita ambil pada mata pelajaran olahraga. Yang lain, olahraga materi pada minggu ini adalah basket. Untuk anak keterbatasan penglihatan, bagaimana mereka bisa memasukkan bola ini ke dalam ring? Nah, berarti mereka membutuhkan media atau alat. Apa yang kita gunakan untuk anak keterbatasan penglihatan? Kita bisa gunakan bola kerincing, sahabat pelatihan, ya, di mana mereka akan bisa mendengar bunyi bola ini lari kemana, dan dengan memberikan arahan bahwa di depan kamu jarak sekian meter, tinggi sekian meter ada lubang ring. Silahkan kamu lempar bola kamu. Maka anak tersebut akan melempar sesuai arahan dari kita. Mereka tetap bisa mendribel bola dengan mendengarkan suara kerincing dari bola tersebut, sahabat pelatihan. Setelah itu kita memberikan catatan khusus pada RPP atau modul ajar tentang ragam. Nanti akan ada contoh RPP sahabat pelatihan yang akan saya lampirkan dalam bahan bacaan. Nanti sahabat pelatihan bisa baca secara detailnya RPP-nya bentuknya seperti apa. Baik sahabat pelatihan, kalau tadi saya bilang RPP-nya ada di sumber bacaan kita, bahan bacaan. Ini saya tampilkan contoh silabus dalam pembelajaran yang sudah kita akomodasi. Di sini bisa kita lihat, ini untuk jenjang MTS pada mata pelajaran IPA kelas 7 fase E. Nah, capaian pembelajarannya di sini bisa kita lihat. Di sini yang saya cetak merah adalah catatan khusus
bagi adaptasi kurikulum pada level kognitif. Untuk anak pada umumnya, capaian pembelajarannya menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Nah, bagi anak inklusi, bagi PDBK kita, adaptasi bagi PDBK cukup dibunyikan memahami terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem, adaptasi pada level kognitif. Ini contohnya sahabat pelatihan untuk silabusnya. Pada RPP juga bisa kita cetak seperti ini sahabat pelatihan. Selanjutnya apa saja yang bisa kita lakukan modifikasi dalam proses pembelajaran? Yang pertama waktu, yang tadi saya bilang, kalau dalam jam pelajaran di kelas anak-anak tertentu belum bisa memahami materinya, kita boleh menambah waktu bagi anak-anak PDBK kita, memberikan materi tambahan di luar jam pelajaran. Boleh setelah pulang sekolah atau boleh dibuatkan waktu khusus di luar jadwal sekolah. Yang kedua caranya bagaimana? Kita bisa buat tutor sebaya bersama temannya, bisa kita ajak dia dalam setting kelasnya, duduk bersama dengan temannya. Selanjutnya tempat dan lingkungannya, tempatnya tidak harus di dalam kelas. Boleh kita lakukan di luar kelas, boleh dilakukan di ruang BK, ruang khusus, ruang sumber, dan yang lainnya. Nah, sumbernya apa? Media tadi salah satunya, sumbernya boleh kita ambil dari mana saja, boleh menggunakan audio, visual, dan yang lainnya. Media dan alat tadi yang saya beri contoh seperti anak keterbatasan penglihatan, kita gunakan media atau alat yang berbeda dari teman-teman yang lain. Terima kasih dari saya, mohon maaf sebelumnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat untuk masyarakat. MOC Pintar, belajar mandiri, pintar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pelatihan? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam kondisi baik. Semangat pagi pastinya. Perkenalkan sebelum saya masuk ke dalam materi, membersamai sahabat pelatihan dalam pembelajaran, setting kelas, dan penilaian. Mohon izinkan saya memperkenalkan diri. Dengan saya Endah Bidayatul Wardani akan membersamai sahabat pelatihan dalam pelatihan ke depan. Selanjutnya saya tidak akan membahas tentang visual, audio, visual, dan kinestetik, tapi di mana di sini saya akan menjelaskan bahwa metode visual dalam pembelajaran itu bisa digunakan bagi anak tunarungu, anak autis, daksa, dan keterbatasan intelektual. Selanjutnya untuk metode auditori, ini bisa kita gunakan untuk anak netra, daksa, intelektual, dan autis. Terus metode belajar kinestetik bisa kita gunakan untuk anak ADD dan ADHD. Selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran setting kelas inklusif. Sahabat pelatihan, apakah sahabat pelatihan sudah punya gambaran kira-kira bagaimana ya setting kelas inklusif itu, kita meletakkan siswa ini pada posisi duduk yang seperti apa di dalam kelas? Apalagi misalkan nih di dalam kelas ada berbagai macam ragam anak difabel, bukan hanya satu macam. Lalu bagaimana kita memposisikan mereka pada setting kelas inklusif? Bisa kita lihat, ini setting dasar kelas inklusif adalah center ya sahabat pelatihan. Nah, artinya guru ada di tengah-tengah dan anak-anak PDBK ada di posisi ini. Ini adalah contoh, di sini pintu sahabat pelatihan, di sini papan tulis, dan di sini guru. Di sini kita bisa taruh anak dengan hambatan tunagrahita, di sini anak tunarungu, di sini anak tunanetra, dan tunadaksa.
Kenapa anak tunanetra dan tunadaksa kita taruh dekat pintu? Karena anak-anak ini punya keterbatasan gerak, di mana kalau dia kita taruh di dekat pintu, posisi duduknya akan memudahkan anak-anak ini untuk keluar dan masuk. Lalu kenapa anak tunarungu atau keterbatasan pendengaran dan keterbatasan bicara harus di depan tanpa ada halangan ke papan tulis dan ke guru? Karena mereka mengandalkan gerak bibir kita untuk membaca. Yang ketiga, tunagrahita. Ini kenapa mereka harus dekat guru? Karena kalau tiba-tiba tantrum, guru akan dengan mudah menjangkau anak tersebut. Ini alternatif setting kelas untuk pembelajaran kelompok atau ketika ada diskusi kelompok. Anak ini tetap harus ada di tengah-tengah, terutama untuk anak tunarungu harus langsung dengan guru dan papan tulis, tidak boleh terhalang oleh apapun. Selanjutnya ini alternatif kalau setting kelasnya mau kita buat U-Safe, tetap anak-anak itu center ada di depan, tidak boleh terhalang ke papan tulis dan ke guru. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, sahabat pelatihan. Kita akan berbicara alur penilaian pada setting kelas pendidikan inklusif. Pada setting kelas pendidikan inklusif ada dua yang tadi saya bilang di awal, asesmen diagnosis PDBK dan asesmen formatif. Untuk asesmen diagnosis PDBK itu untuk kita mengetahui ragam difabel dari anak peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya, pada penilaian ini kita akan membicara tentang asesmen formatif, di mana asesmen formatif bisa ada 3 yang kita lakukan. Yang pertama dilakukan sepanjang waktu pembelajaran atau pengamatan, jadi dilakukan selama proses belajar mengajar berlangsung. Yang kedua, ditujukan untuk mengetahui kesulitan selama proses belajar. Yang ketiga, digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, ini nanti akan menghasilkan asesmen sumatif. Asesmen sumatif bisa kita lakukan dalam 2 bagian. Yang pertama, asesmen akademis itu ada berupa bentuk tes dan non-tes. Bentuk tes itu bisa pilihan ganda, esai, isian, serta menjodohkan. Untuk non-tesnya, itu kita bisa membuat proyek, portofolio, penugasan, dan praktek. Baik sahabat pelatihan, masih semangat pastinya untuk melanjutkan ke materi selanjutnya? Baik, kalau masih semangat kita lanjut. Baik sahabat pelatihan, sebelum pelatihan ini berakhir, saya akan menegaskan bahwa mengenai laporan hasil penilaian dan kelulusan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, kembali saya tekankan, dalam bentuk raport itu tidak ada perbedaan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan pelajar atau siswa pada umumnya. Yang membedakan hanya indikator pencapaiannya serta catatan di dalam raport. Kalau perlu, kita tidak masalah apabila sekolah mau memberikan lampiran keterangan tentang peserta didik berkebutuhan khusus di sekolahnya, bahwa peserta didik tersebut memiliki hambatan tertentu. Dibuatkan satu lampiran di dalam yang diberikan bersamaan dengan raport tersebut. Yang kedua, kenaikan kelas bagi peserta didik berkebutuhan khusus juga mengikuti perkembangannya. Jadi tidak ada lagi anak-anak PDBK yang tinggal kelas. Karena apa? Karena indikator tujuan pembelajarannya sudah disesuaikan dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Ingat sahabat-sahabat pelatihan bahwa perbedaannya adalah di capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya, bukan nilai yang kita bedakan. Jadi KKM-nya antara PDBK dengan anak-anak reguler sama. Yang membedakan adalah capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik berkebutuhan khusus di MTS dan MAK mengikuti penilaian hasil belajar oleh pemerintah dan penilaian hasil belajar oleh madrasah sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya,
pada ujian akhir, peserta didik berkebutuhan khusus dan anak reguler sama-sama punya hak dan sama-sama harus mengikuti proses tersebut. Bedanya sama seperti tadi rapot, sahabat pelatihan, kita boleh lampirkan surat keterangan bahwa anak tersebut memiliki ragam difabel tertentu. Dijelaskan di situ bahwa capaiannya seperti ini, ragamnya adalah ini. Jadi anak-anak ini tetap mendapatkan ijazah dan rapot yang sama dengan siswa pada umumnya. Yang terakhir, belangko ijazah bagi peserta didik berkebutuhan khusus sama dengan peserta didik lainnya. Itu tadi ya sahabat pelatihan, ingat, kita memberikan lampiran keterangan, ijazah, rapot, dan yang lainnya sama. Kepala Satuan Pendidikan Umum membuat surat keterangan, ini yang tadi saya bilang, bahwa peserta didik tersebut adalah peserta didik berkebutuhan khusus dengan mencantumkan jenis hambatan sebagai keterangan tambahan dari ijazah yang dilampirkan. Baik sahabat pelatihan, demikianlah tadi materi tentang pembelajaran, setting kelas, serta penilaian. Saya harap dengan mengikuti pelatihan ini, sahabat pelatihan bisa mentransfer ilmu dan menjadi agen perubahan di madrasah-madrasah para sahabat pelatihan untuk menjadikan madrasah-madrasah sahabat pelatihan menjadi madrasah inklusi di Indonesia. Terima kasih dari saya, mohon maaf sebelumnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.